Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A220 tentang pembuatan batik ciprat akan mempresentasikan mengenai pembuatan batik ciprat oleh penyandang disabilitas. Anggota kami yaitu dari Fani Cahyani Eka Putri, lalu ada Isnaini Salsabila, dan saya sendiri Muhammad Satya Zulfiafi, serta Elis Nurrahmi. Itu saja. Selanjutnya, silakan Mbak Rifani. Baik, apa itu batik? Batik merupakan salah satu jenis kebudayaan tak benda milik Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Biasanya kain tersebut ditenun secara manual, menggunakan serat kapas atau randu. Namun sekarang ini para perajin lebih sering menggunakan kain mori yang banyak dijual karena keterbatasan waktu. Ada dua jenis batik berdasarkan cara membuatnya, yaitu batik tulis dan batik cap. Namun, batik ciprat ini dibuat dengan mencipratkan malam sehingga membentuk motif abstrak yang menghasilkan perpaduan warna dan gradasi. Selain itu, proyek ini digagas oleh salah satu sekolah luar biasa di Indonesia. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya. Jadi, program ini membantu kemandirian bagi para penyandang disabilitas supaya di masa depan nantinya mereka akan bisa menghidupi diri sendiri. Selain itu, program ini membantu untuk memberdayakan para penyandang disabilitas yang sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang normal. Padahal, mereka sebenarnya mampu melakukan hal yang sama seperti pada umumnya. Perbedaan keterampilan yang diberikan kepada orang normal dibanding penyandang disabilitas adalah penyesuaian terhadap masing-masing ketunaan atau kebutuhan khusus mereka. Berikutnya Mbak Isnaini. Adapun alat dan bahannya yaitu ada cap, wajan dan kompor, lilin lebah atau malam, canting, kain mori, kuas, gawangan, buah lerak, karet gelang, dan tepung kanji atau tapioka. Cara pembuatannya yaitu yang pertama gawangan lebih dahulu untuk mentahan bahan kain yang akan dibatik supaya lebih mudah saat mewarnai. Yang kedua, perlu memotong bahan kain sesuai kebutuhan dan dikanji untuk kemudian dibentangkan di gawangan. Ketiga, lalu panaskan malam hingga meleleh. Setelah cair, bisa kita cipratkan pada kain tersebut. Keempat, kalau ingin membentuk pola tertentu, gunakan kuas atau canting. Nantinya malam ini akan menghalangi pewarnaan kain sehingga membentuk motif yang menarik. Setelah selesai, kita rebus kain ini untuk melarutkan malam. Proses ini dinamakan pelorodan. Yang keenam, kita bersihkan jadi buah lerak. Buah ini sifatnya ramah lingkungan dan membersihkan sekaligus mengawetkan warna yang ada pada kain batik. Silakan Mbak Elis. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan. 1. Proses pembuatan batik ciprat relatif mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk berbagai jenis penyandang disabilitas. Yang kedua, biaya produksinya tergolong murah. Yang ketiga, diminati banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Kekurangannya, yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan selembaran kain batik cukup lama, sehingga penyandang disabilitas DPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, terasa tidak sabar. Yang ketiga, sedangkan bagi penyandang disabilitas yang lain seperti autisme atau keterbelakangan mental perlu dampingan secara khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.